Makanya orang dulu tidak ada yang anaknya tidak berhasil, hampir pada berhasil semua. Oke lah, yang perempuan nggak lulus SD, suaminya jenderal, ya kan? Coba Bapak lihat, anak perempuannya nggak sekolah, tapi dapat suaminya jenderal, kolonel, anaknya 7, ada yang jadi menteri, ada yang jadi direktur utama, ada yang jadi gubernur. Nah sekarang Pak, saya lihat nih teman-teman, yang anak-anak muda nih, yang tidak ada tuh anaknya yang punya 1, susternya 1. Pembantunya 1, supirnya 1, tapi anaknya nggak pinter juga. Nama Guntur dari Bekasi. Ya, sehari-harinya apa? Sehari-harinya saya dagang buah Pak, rugi mulu Pak. Buah? Iya. Di pinggir jalan atau di rumah? Kaki 5. Kaki 5. Buah apa aja yang dijual? Buah lokal, buah impor. Gampang. Ada tamu RDAY di India. Dia nonton YouTube RDAY di India. Dia dagang buah. Sekarang kaya raya di India. Dia masuk TikTok, kemarin masuk YouTube, masuk TikTok, dia bikin sendiri. Apa yang dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Ini ya Pak, setelah saya pelajarin ya. Kakek saya dulu tidak pernah pakai celana dalam, dia hanya pakai kolor komprang doang. Kakek saya, nenek saya pakai jarik tapi nggak pakai celana dalam. Nenek saya pakai BH tapi BH-nya kendor. Iya betul, kaya raya, sugihnya luar biasa kakek saya. Nah kakek saya sama nenek saya umurnya panjang. Saya lihat kenapa kok dia bisa umur panjang. Dia itu hobinya Pak Bu kalau minum pakai gelas sama teko yang dari tanah. Teko ditaruh di teko, nanti gelasnya pakai tanah. Nanti saya ambil ya, contohnya ada. Nah kalau minum air putih, dia pakai air putih kendi. Jadi kalau orang nggak mau penyakitan, nggak mau sakit-sakitan, umurnya mau panjang, minumnya pakai itu. Kalau kita kan enggak. Setelah saya lihat, kenapa ya kakek saya, nenek saya kok umurnya panjang? Oh dia minumnya pakainya teh poci itu, yang pakai tekonya dari tanah. Nah coba ibu bikin pakai itu. Kalau sekarang kan enggak, semuanya pakai stainless, semuanya pakai beling, plastik. Nah zaman dulu Pak, tidak ada orang yang sakit migrain, tidak ada orang yang sakit asam lambung, walaupun dia makan sambal. Karena apa? Karena dia masaknya diulek pakai batu. Kalau sekarang di blender, dimasak, makanya dia sakit apa? Asam lambung, migrain. Coba kita balik Pak. Pakai tanah, pakai lemper kalau Jawa. Apa? Pakai lemper orang Jawa. Apa tuh? Lemper coek dari tanah. Iya. Kalau sekarang kan enggak Pak. Blender. Semuanya di blender. Apalagi anak-anak kita nih. Ini saya punya anak, Bapak punya anak, Ibu punya anak. Nggak ada yang mau diulek. Males. Akhirnya kan cucu-cucu kita tuh sakit. Asam lambung, dulu nggak ada orang sakit Pak. Orang dia masaknya pakai batu. Biar kurang makan nggak ada dulu. Nggak ada. Biar kata makanan susah zaman dulu nggak ada. Sekarang makanan banyak, roti banyak, cemilan banyak, tapi pada sakit Kuliah kampus sakit Nah coba sekarang kita pakai ilmu kearifan lokal. Jadi masak jangan di blender. Oh gitu Pak Haji. Karena pabrik blender nggak ngasih komisi saya. Biarin, gua lawan pakai ulekan batu. Mana harganya mahal lagi. Iya, blender mereknya kan pakai listrik. Nah, nggak taunya rata-rata orang yang masaknya nyayur asam, ngulek cabenya pakai itu, tidak akan ada yang sakit penyakit karena itu kan ada batunya kan, diulek, ya Bro. Coba Bapak lihat, orang yang makan di pinggir jalan, pecel lele, ada yang sakit nggak ada. Kenapa? Karena kan dikasih tatakannya pakai tanah tuh, piring tanah. Apa tuh? Cowek. Ya. Makanya orang yang makan pedes-pedes, tahu gejrot, ada yang sakit nggak ada, karena ngulek tahu gejrot pakai tanah. Nah coba kita pakai ilmu kearifan lokal dulu. Zaman dulu kalau kita anyang-anyang, ya anyang-anyangan, obatnya apa? Jempol kita diikat pakai oman, pakai jerami, tapi karena jerami nggak ada jadi pakai karet. Sembuh gak? Sembuh dulu ya. Ini anyang-anyang. Obatnya opo? Enggak, pakai itu aja. Itu ilmu kearifan lokal. Maghrib, menjelang maghrib,
cucu kita rewel atau anak kita yang masih kecil rewel, di apa? Disuwuk kan? Disuwuk, diremes. Makanya nih yang bapak banyak pertanyaan, coba ibu suwuk dulu bu, biar nggak banyak nanya bu. Bahaya Pak disuwuk. Iya itu bahaya. Bahaya. Bapak sama ibu kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum nggak sih? Saya senyum ketawa. Lah, ketawa. Jikir balik. Nonton YouTube RDA ya begitu. Saya itu baca Quran jam 2 malam supaya nggak Mana mikir pakai mikir. Saya kalau ngaji Al-Qur'annya, membaca Al-Qur'an jam 2 malam tuh supaya nggak ngantuk, buka YouTube-nya Pak Haji dulu. Oh, iya. Semangat lagi baca Quran. Iya. 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 Nih kedua nih Pak. Saya lihat kakek saya, nenek saya, ibu kandung saya. Kita lihat. Dulu kalau malam dia pasti baca Quran. Baca Quran. Tapi setelah turun ke kita nggak sempat baca Quran. Betul. Makanya orang dulu tidak ada yang anaknya tidak berhasil. Hampir pada berhasil semua. Oke lah, yang perempuan nggak lulus SD, suaminya jenderal. Ya kan? Coba Bapak lihat, anak perempuannya nggak sekolah, tapi dapat suaminya jenderal, kolonel, anaknya 7. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi direktur utama, ada yang jadi gubernur. Nah sekarang Pak, saya lihat nih teman-teman yang anak-anak muda nih, yang tidak ada tuh anaknya yang punya 1, susternya 1, pembantunya 1, supirnya 1, tapi anaknya nggak pinter juga. Karena nggak baca Quran. Karena nggak baca Quran. Anaknya dilesin ke sini, les sana, les sini. Emang bener sih les bagus. Zaman dulu kan nggak ada les. Nggak ada. Mana ada les? Bimbel nggak ada. Tapi kan anaknya pada sukses semua tuh. Berhasil. Kenapa yang sekarang enggak? Karena kita mamahnya nggak baca Quran. Iya betul. Betul. Kedua nih, coba dititenin nih Pak. Zaman dulu nggak ada mainan. Ada gak HP zaman dulu? Nggak ada. Jadi yang dilakukan ibu-ibu apa kalau malam? Ngemot alat kelamin suami. Zaman dulu sudah ada yang ngemot Pak ya? Udah ada. Masya Allah. Cuman dia nggak mau itu aja, nggak mau ngaku. Malu. Hah? Nggak dipublikasi. Coba zaman dulu Pak. Kalau sekarang kan anaknya 1, 2, 3, 4 paling banyak. Dulu Pak minimal 7, Masya Allah. 11, 12, 15. Masya Allah. Coba. Hah? 21. Masya Allah. Kemarin ada tamu RDAE. Bapak anaknya berapa? 17. Masya Allah. Saya nanya dong. Dan semuanya tidak ada yang lahir sesar. Masya Allah. Ada nggak? Normal semua. 21. Kenapa? Karena dia pakai ilmu kearifan lokal. Apa itu? Celana dalamnya diiketin di leher, atau alat kelaminnya suaminya direndam di air, dibilangin, Pak, Bu, kan direndam nih. Ini minum air asinan. Bukan air yasinan ya. Asinan. Air asinan. Memang rasanya asin. Iya. Kalau kita kan ngomongnya ini air yasinan. Sopo sih ngasih ini? Air asinan. Kalau yasinan kan dibaca surat Yasin kan? Airnya di tengah-tengah ya. Itu kan manjur. Tapi orang dulu kan nggak sempet. Jadi direndam, ngomongnya apa kalau ke istrinya? Bu, ini air asinan. Minum nah Bu. Siapa sih? Tapi bener nggak ada yang sesar, ada nggak? Tapi manjur. Manjur. Iya. Masya Allah. Sekarang pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, pembukaan 10. Dulu kita baru bersin. Hah? Hasim, brol. Benar. Ya kan? Benar. Nggak terasa. Itu dia yang ngalamin itu ibu atau orang tuanya ibu? Kalau ibu ngalamin nggak? Ibu anaknya berapa? Coba Pak periksa dulu Pak. Maksudnya longgar apa masih kecil gitu? Ukuran semennya apa? Anu Pak. Oh, lama-lama jamu kalian rapet. Zaman sekarang anak-anak sekarang nggak mau minum jamu. Makanya ya. Masya Allah. Kalau anak sekarang, Masya Allah. Masya cobain dulu. Ibunya suami. Anu, lama nggak dipakai itu Pak. Lama nggak dipakai. Masya Allah. Jadi kalau sekarang kan kalau ditanya berapa jahitan? 20. Iya, saya lihat. Berapa jahitan Mbak? 20. Kalau zaman dulu nggak ada jahitan. Kenapa? Ya itu tadi. Dia rapat sendiri Pak. Iya betul. Jadi pada saat dipakai sama suami tercintanya nggak oblak. Nggak oblak. Jadi suami nggak ada yang wayo dulu. Hah? Dulu nggak ada yang wayo suami ya. Iya.
Setia. Setia. Setiap saat. Soalnya alat kelaminnya suami kayak Rexona. Ujungnya gede, ujungnya kecil, mas putarannya kecil. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Coba lihat Pak, anak-anak kita suruh minum jamu mau nggak? Nggak mau. Nggak mau, ya. Terus perutnya suruh dipakai kemben, sustagen. Maksudnya biar perutnya nggak mekar. Masuk anak satu, anak dua perutnya besar, nggak mau loh Pak. Akhirnya suaminya kan bingung. Mama, ini pulau apa? Mama, ini pulau apa? Tapi nggak Bu, Pak, istri saya langsing. Masya Allah. Iya. Soalnya dia bukan langsing pakai sustagen. Dia kalau lihat alat kelamin saya langsung, papa. Bangun setiap malam. Ya Allah. Ki acara opol. Acara Yang penting terkabul. Kali saya ini pengeluaran sama pemasukan ini gede pengeluaran Pak. Jadi pemasukan 100 juta, pengeluaran 100 lebih gitu Pak. Oh gampang Pak, baca Quran. Orang yang baca Quran surplus. Orang yang nggak baca Quran minus. Itu satu. Kedua, Bapak paksain sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat Barokah jangan bolong, sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Ya Bos. Kenapa? Karena orang yang sholat ba'diyah qobliyah pasti mobilnya cicilan, pasti motornya cicilan, pasti rumahnya cicilan, pasti istrinya cicilan. Nah, Bapak paksain. Itu aja. Oke Pak, oke terima kasih Pak atas dari Bapak. Boleh. Yuk sebelahnya. Nama Guntur dari Bekasi. Ya. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya saya dagang buah Pak, rugi mulu Pak. Buah. Iya. Di pinggir jalan atau di rumah? Kaki lima. Kaki lima. Buah apa aja yang dijual? Buah lokal, buah impor. Gampang. Ada tamu RDAY di India. Dia nonton YouTube RDAY di India. Dia dagang buah. Sekarang kaya raya di India. Dia masuk TikTok, kemarin masuk YouTube, masuk TikTok. Dia bikin sendiri. Apa yang dilakukan? Dia pakai BH istrinya, digosokin ke buah apel. Masya Allah, Masya Allah. Ke buah alpukat, ke buah mangga, ke buah melon, ke buah semangka. Nah, karena dia kan yang ini perempuan. Nah, Bapak tinggal ngelapin, jorok gak? Ya enggak lah, kan kalau kita mau makan pasti dicuci. Ya. Gitu. Jadi Bapak pakai itu. Kalau nggak ada istri bagaimana Pak? Apa? Kalau nggak ada istri? Ini banyak. Pakai punya Bapak. Pakai tangan Bapak. Gila. Ya. Bisa? Bisa Pak. Jorok gak? Nggak jorok lah, maksud jorok. Kan itu kan nanti dicuci. Ya jangan di depan umum. Lo ngerjainnya jangan di depan, ngerjainnya di belakang. Misalkan lo numbuk peti-peti di bawah, ngelapin gitu. Kalau ada orang ya diumpetin. Jorok Pak Haji. Enggak lah, kau jorok. Tapi sekarang udah nggak dagang Pak. Hah? Riado di sini. Oh Riado, ya udah tinggal praktekin aja. Ini kan Riado sebulan kan dapat tanah 2000 meter, 2500 meter. Lo Riado aja. Lo Riado nanti di sini. Ngawinin kuda gua kan kurang jantan. Kurang pejantan. Kalau Riado nggak usah berpikir tentang gaji, ikhlas saja. Coba lo cerita pengalaman lo. Ya. Kalau bisa manjur Riado Saya selama di sini pada waktu itu tidak berpikir dapat gaji seperti karyawan yang lain. Saya akan tanya, zaman kerja di sini satu hari berapa? 50.000. Saya nggak usah begitu sudah. Yang penting saya ikhlas untuk membantu ini ternaknya anak-anak yatim yang berupa bebek. Dulu di bagian divisi bebek. Sana, bawah sana. Ya, 800 ekor bebek selama 1 bulan. Pulang tanpa disangka-sangka diberi orang uang suruh beli sawah 2.500 meter. Harganya 170 juta rupiah. Itu pun tanaman-tanamannya pun masih disumbang juga. Saya nanam apa dibantu, saya nanam apa dibantu sampai sekarang. Itu barangkali Pak, monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.